Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wassallallahu ala wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke guys, sesuai dengan judul, hari ini gue ingin bawakan Ba'awi palsu versus Imad RH Klinik. Sesuai dengan namanya guys. Jadi kan lagi kontroversi banget nih. Habib katanya nasabnya dipertanyakan. Kasiannya. Kata Kiai Imaduddin. Siapa itu? Nah, gue sempat searching tentang itu. Gue nonton salah satu YouTube dari Syekh atau Sayyid Mahdi. Yang memang dia notabene-nya ahli nasab. Atau bisa dibilang tuh pakar nasab lah. Oke, jadi si Sayyid Mahdi ini membahas, nanti gue kasih linknya di bawah, bahwasannya Ba'alwi itu diakui, entah di Hijaz, entah di Iran, entah di Indonesia, entah di Malaysia, entah di mana-mana, itu memang diakui, gitu loh. Nah, permasalahannya kan, nah yang dimasalahkan itu kan permasalahan anaknya namanya Ubaidillah itu katanya nggak tercatat. Nah, itu dijawab sama Syekh Mahdi ini, bahwasannya dikarenakan komunikasi di zaman itu masih kurang baik ya, belum ada media sosial dan lain-lain lah di zaman itu, jadi susah untuk mencatat pastinya gitu loh. Jadi itu balik lagi ke hal yang mutasyabihat ya, bukan subhat, mutasyabihat ya. Maaf, disclaimer ya, gue bukan ahli agama, kita cuma bahas dengan santai aja gitu loh. Video gue tuh santai slow. Jadi ada yang komen katanya ini apaan lagi nih, megang rokok dan lain-lain, itu pasti Salafi. Ya nggak apa-apa sih, ya bagus, Salafi keren, ya nggak ada masalah. Emang gue orang biasa kok, gue pendosa, gue nggak bilang gue hadith atau ustadz yang memang RH Klinik kayak Kiai Imad, enggak. Jadi sesuai dengan pembahasannya, jadi balik lagi ya ke topik, maaf intermezzo. Dikarenakan itu, jadi catatannya kemungkinan besar ada yang tidak tercatat, ada yang hilang dan lain-lain. Oke guys, selain itu, ini kan perangnya udah mendalam banget nih. Gue sedih sebenarnya, soalnya ada di hadis kita tuh nggak boleh mengharam-haramkan atau mengatakan nasab itu bohong dari pengakuan orang. Kita nggak boleh, itu haram hukumnya. Jadi kalau orang mengakui itu sebagai turunannya, ya udah kita coba terima aja gitu. Itu hadis loh. Ntar gue taruh hadisnya di sini. Jadi kita nggak boleh mengharam-haramkan nasab orang. Itu guys, kayak yang dilakuin sama Kiai Imad dan lain-lain. Nah, dikarenakan itu gue lihat orang-orang pada caci maki dan mengharam-haramkan nasab. Nah itu maaf ya, itu kebodohan bindulul gitu loh, bindulul. Kalau kayak begitu gue kasih tahu baik-baik ya, dengan rasa watawasobil hak atau sobil sober, nggak boleh di hadis kita mengharamkan itu. Tapi Rasulullah juga menjawab, siapa-siapa yang mengaku-ngaku yang bukan ayahnya, itu di hadis juga, maka neraka. Jadi mereka yang ngaku-ngaku turunan padahal bukan turunan, ya neraka. Itu urusan mereka. Lantas bagaimana cara membedakan Habib asli dan Habib palsu? Jangan dengerin Kiai Imad RH Klinik yang mukanya sangat glowing. Nggak penting. Ngapain yang kita lihat tuh, ya yang kita lihat nih, ini secara logika. Guys, ada beberapa orang ngomong ahli nasab. Kalau gue sih pribadi, maaf ya, ahli nasab tuh ya, ini zaman modern guys. Jadi kita bisa ngeliat dari struktur muka, bukan hanya dari DNA, dari struktur tulang. Itu udah bisa dipastiin ini dari gen mana, dari genetik mana tuh bisa, dari lokasi muka. Kayak gitu guys. Jadi nggak harus nasab. Ya jadi nggak harus, ya kalau gue pribadi ya, nggak harus lo nasab itu nggak penting gitu. Menurut gue sampah, nggak penting. Jujur, nggak penting. Lantas apa yang penting? Jadi gini guys, sebenarnya Rasulullah juga ada gambarannya kan lewat sahabat-sahabat. Contoh mukanya Rasulullah tuh ada kayak kalau dari Aisyah radhiyallahu anhu kan ngomong katanya Rasulullah nggak seperti pedang, mukanya itu bulat. Gitu. Nah, habis itu apa namanya? Alisnya seperti busur panah. Habis itu matanya hitam pekat. Bulat dan tidak seperti pedang ya, nggak lancip, berarti nggak kayak Arab-Arab banget gitu loh mukanya tuh Rasulullah. Nah gambaran-gambaran tersebut kan pastinya walaupun lu nggak tahu struktur tulang atau struktur apa segala, lu paham dong seperti apa sih Rasulullah.
Dan terlebih akhlaknya nggak usah dijelasin lagi, banyak lah akhlaknya yang kalian paham lah. Tidak dari mulai sidik dan apa-apa segala. Nah yang gue bingung, simpel aja nah kalau dari akhlak. Rasulullah pernah tuh di salah satu riwayat ada orang yang meninggikan dirinya. Hadis apa riwayat gue lupa nih. Soalnya bukan ahli. Hei, lebih baik nabi saya dibanding nabi kamu. Rasulullah jawab loh, saya belum tentu lebih baik dari pendahulu saya. Luar biasa kan Rasulullah, padahal dia tahu dia rahmat terbesar ibaratnya gitu loh, nabi terakhir cuy. Nah kalau ada orang yang melebih-lebihkan terhadap itu sifat Rasulullah apa bukan? Itu aja simpelnya. Jadi kita nggak usah mentingin nasab, apalagi saling jelek menjelekan satu sama lain. Ini namanya perpecahan yang gue takutin. Ini ditunggangin oleh elit-elit politik. Nggak tahu elit politik internasional, nggak tahu elit politik negeri sendiri. Kalau sampai elit politik negeri sendiri, ya benar kata Pak Karno apa? Ya kita dijajah sama bangsa kita sendiri. Karena kalau Islam ini bersatu guys, ya kuat. Gitu. Jadi balik lagi, nasab itu nggak penting. Ini nasab itu nggak penting. Yang penting itu kita lihat akhlaknya. Pakai akal lu untuk membedakan Rasulullah yang asli gimana, sifatnya, komuknya gimana. Kan udah ada gambaran. Gitu loh. Jangan karena sedikit Arab, bahasa Arab sedikit udah langsung aja dibilang Habib gitu. Atau orang Arab ternyata cuman apa? Cuman Kang Cendol gitu tiba-tiba datang, Habib gua Habib gitu. Jangan begitu. Namanya lu nggak pakai otak. Kayak gitulah kurang lebih. Gua kasih di bawah linknya tentang Syahid Mahdi itu, dan ayolah guys bersatu. Amat menyedihkan gue ngelihat kita tuh pecah, menyerang satu sama lain, dan yang lebih pedih lagi ini cuma ditunggangi atau dikarenakan maaf nih Kiai Imaduddin yang notabene-nya punya dendam dengan Mbak Alwi, kita nggak tahu, terus nyerang kayak gitu. Ya gue juga bukan fans beratnya dari Mbak Alwi. Ya gue mah pakai logika apa-apa, gue mah cintanya sama Rasulullah. Siapapun yang menyampaikan hadis yang sahih, gue dengar. Rasulullahnya, bukan dianya. Dianya cuman loncatan buat gue, mau siapapun. Itulah, ya gue harap juga begitu umat Islam. Intinya adalah kita harus bersatu, kiai, habib, ustadz, semua ustazah, semua yuk masuk yuk gitu. Bersatu kita agar gak ada perpecahan. Dan guys, gue ini bukan ulama. Jadi asik aja, santai aja. Maaf ya kalau kata-kata gue tuh sedikit sembrono, borokok. Ya gue santai, gue slow supaya enak aja penyampaiannya. Karena gue bukan ulama, gue cuma pengen mengaktifkan bagaimana cara kita berpikir yang lebih jernih, lebih positif. Guys, gini ya gue jelasin deh. Kalau misalkan lu cuman dikarenakan kurofat, cerita aja. Cerita yang gue nggak tahu kebenarannya benar apa enggak. Terus lu bisa menuhan-nuhankan sampai nyium-nyium bekas duduk apa segala. Bagaimana Dajjal? Iman itu bukan karena dia turunan. Iman itu bukan karena dia bisa terbang, bukan. Iman itu ketika lu menutup mata lu akan sebuah keajaiban, kekayaan, tampang yang ganteng dan lain-lain. Kalau dia menyelewengi atau balik arah dari sunnah, hadis Rasulullah dan Al-Quran. Ya kalau Dajjal turun ya lu udah pasti berapa nyembahnya lah. Lu aja cerita kurofat udah begitu. Cerita palsu yang belum tahu kebenarannya, orang bisa terbang lah. Orang bisa naik ke langit ketujuh kayak Gupron lah apa segala. Lu bisa dengerin begitu. Jadi, apa kabar Dajjal? Peace guys. Ya udah pasti lo kena. Gitu. Pakai akal sehat lo lah. Itulah iman. Iman itu bukan karena lo melihat suatu keajaiban. Iman itu ada di hati. Lagian hidup ini gak penting-penting amat guys. Apa yang dipikirin amat. Ya gak? Dan ya iman itu ya kayak gitu. Jadi secara logikanya aja lu tangkap yang melarikan lu dari sunnah dan Al-Quran dan banyak kurofat dengan hal kayak begitu, ya jangan diterima. Oke, lu bedain lah mana yang benar-benar turunan. Oh iya, gue jadi lupa tuh satu hal. Nah di foto ini, cekrek. Di foto ini, lu lihat dari Al-Husaini sama Al-Hasan. Al-Hasani katanya garisnya langsung ke Wali Songo. Al-Husaini banyak yang dicatat. Karena apa sih Al-Hasan nggak bisa dicatat? Karena nanti Imam Mahdi dari situ katanya darahnya. Katanya, ya Allah alam sawab. Jadi diumpetin.
atau mungkin mereka pejuang yang nanti dibunuh sama Belanda. Lu berpikir positif aja. Yang intinya kalau lu pikirin cuma darah, jat. Otak lu yang mirip, yang mana yang ngajak lu ke Rasulullah, mana yang nggak ngajak lu ke Rasulullah, itu aja simpelnya. Jadi feeling gue sih pribadi, Hasan sama Husain ini kan beda sifat. Yang satu suka perang, yang satu suka nyanyi dan keindahan gitu. Pasti nanti sebenarnya Imam Mahdi bukan dari Hasan aja. Mereka berdua bersatu jadi satu. Itu pasti Imam Mahdinya. Ya. Ya kayak gitulah kronologinya, gue jadi ngomongin konspirasi guys. Ya poinnya pakailah akal sehat lu, oke? Gue rasa siapa-siapa yang intinya siapa-siapa yang mengaku sebagai turunan Hasan Hussein, ya lu hargain. Tapi lu harus bisa pilih mana yang ngajak lu ke sunnah dan Al-Quran, mana yang cuma ngasih kurofat dan gak jelas. Dan bukan berarti lu nuhan-nuhanin dia, paham? Siapa yang minta dituhan-tuhanin ya udah togut. Kayak gitu aja, simple. Oke? Dan hati-hati. Siapa-siapa yang di luar itu, ya lu mikir pakai otak. Lu kan pada bisa belajar. Lu baca Google. Jangan tiba-tiba menyembah orang karena nggak Google. Gimana dajal gitu loh. Mikir guys. Menurut gue cukuplah untuk hari ini. Dan gue akan ngasih beberapa video tentang 2 menit. Apa yang akan terjadi jika gue muter kayak Sufi. Dan jika gue bertafakkur seperti Rasulullah di dalam masjid. Dan jika gue tahlilan kayak di video yang sebelumnya. Oke? Ya, menurut gue itu aja. Terima kasih guys sudah nonton hari ini. Terima kasih udah nonton video ini. Dan mohon maaf kalau nyampah terus. Ya, semoga bisa mengingatkan dalam kebaikan. Goodbye.